Oke, ini dia Infinix Hot 60 Pro, HP yang banyak teman-teman request. Jadi ini dia barangnya, baru aja nyampe. Kalau buat harga, kemarin saya beli pakai voucher, dapat di harga 2.089.000, varian 8256GB. Cuma ini belinya bukan di official Infinix sih, ini saya beli di toko pihak ketiga. Oke, karena saya itu nggak suka basa-basi jelasin dus HP, apalagi kalau ada gambar Free Fire, jadi langsung aja unboxing Infinix Hot 60 Pro. Pertama dapat HP-nya, ini saya sengaja beli warna pink. Terus ada perdana smartphone, kitab-kitab, hard case, adaptor 45 watt, kabel USB Type-C, dan pin ejector. Cuma di sini ada secarik kertas license by Qualcomm. Ini kalau nggak salah Transsion itu sebelumnya sempat ada masalah sama Qualcomm soal paten. Tapi udah damai sih, makanya dikasih kertas ginian. Oke, ini dia desain dari Infinix Hot 60 Pro. Sekelas mirip layout HP Samsung ya, tapi buat 2 juta kecil ini tuh udah cakep sih. Dan warna pinknya ini tuh kelihatan aneh sih sebenarnya, karena di pojok bawahnya ini tuh dikasih gradasi warna biru. Jadi nggak full warna pink. Cuma ya udahlah, nanti juga dipakein casing. Terus untuk build quality, materialnya itu full plastik dan udah disertifikasi IP64. Overall build quality HP ini tuh biasa aja, setidaknya nggak terlalu kopong, masih lumayan solid lah. Walaupun HP ini tuh tipis dan ringan, cuma 170 gram. Tapi cutting frame HP ini tuh kasar, bagian bawahnya ini tuh masih kerasa tajam. Dan tombol-tombolnya ini tuh juga oblak banget, sampai bunyi kelotak-kelotak. Ini saya bandingin sama tombol Infinix Smart 10 Plus, malah lebih solid tombolnya si Smart 10 Plus. Jadi dijaga aja pas teman-teman udah beli HP ini. Lanjut, kanan ada tombol AI, tombol volume, dan tombol power. Sebenarnya untuk feel-nya itu udah clicky ya, tapi ya itu, semua tombolnya itu oblak semua. Lalu atas ada grill speaker aja, jadi fix pakai single microphone. Kiri ada tempat kartu SIM, jenisnya itu triple slot. Jadi bisa nambah micro SD, nice. Terus bawah ada jack audio, mikrofon, port Type-C 2.0, dan grill speaker utama. Kemudian belakang ada modul dual kamera, infrared blaster, LED flash, dan logo Infinix samar-samar di bawah. Berikutnya bagian depan ada layar AMOLED 144Hz, AMOLED 6,78 inci, yang katanya itu 1,5K, dan ini juga udah kepasang screen protector bawaan pabrik. Oke, berhubung Infinix Hot 60 Pro ini perlu saya setting dulu, jadi kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi, dan ini dia Infinix Hot 60 Pro, dan seperti biasa, link wallpaper hiasin ini udah saya taruh di deskripsi. Jadi HP pink ketemu waifu warna pink. Walaupun Infinix itu nyebutnya warna koral ya, cuma pria itu simple, pink ya pink. Malah ya pink. Oke, pertama tes fingerprint-nya dulu yang ada di dalam layar. Ya ini buat kecepatan scanningnya standar sih. Udah oke lah, 2 juta kecil dikasih fingerprint di layar. Bahkan harga promonya itu di bawah 2 juta untuk varian yang 128. Sekarang lanjut ke spesifikasi Infinix Hot 60 Pro, tapi database aplikasi itu belum pada update ya, jadi abaikan aja. Yang pasti SoC-nya itu pakai MediaTek Helio G200 2,2 GHz, fabrikasi 6 nanometer TSMC, dan GPU Mali G57 MC2 1100 MHz. Nah, di GPU ini tuh yang ngebedain antara Helio G99, G100, dan G200. Karena lebih kenceng 100 MHz di Helio G200. Lalu untuk RAM 8GB LPDDR4X, sedangkan storage-nya ini tuh ada dua varian, 128 atau 256GB UFS 2.2. Terus kapasitas baterai ini di 5160 mAh dengan fast charging 45 watt. Dan nggak lupa HP ini tuh juga support bypass charging, fitur yang lagi dihujat ya, dikatain fitur pengangguran. Tapi lihat aja tahun depan yang ngehujat begitu bakal hilang. Paling kurangnya ini tuh saya nggak dapat info soal cooling system, entah itu vapor chamber ataupun graphite cooling.
Nah, sekarang ke benchmark Infinix Hot 60 Pro. Antutu 10 dapat skor 454 ribuan, sedangkan storage testnya ini dapat 63 ribuan, jadi fix UFS 2.2. Terus Geekbench 6, single core di 737 poin, multicore di 1987 poin. Kalau GPU OpenCL dan Vulkan ini dapat skor 1400 dan 1500-an poin. Ya, secara skor itu masih nggak jauh beda dari Helio G99 ataupun G100. Lalu CPU throttling test ini dapat stability 79%, ya not bad lah, karena grafiknya itu masih dominan hijau. Kemudian untuk kelengkapan sensor, mayoritas sensor esensial itu udah pada lengkap, gyroscope-nya udah hardware, bahkan ada infrared blaster dan NFC. BTW NFC versi Indonesia itu ternyata udah bisa dipakai buat e-money dan payment. Karena di GSM Arena ditulis cuma support buat transfer data only. Nah, sekarang ke layar Infinix Hot 60 Pro yang sempat dicaci maki sama netizen, karena 1,5K-nya ini dianggap scam atau penipuan. Tapi ini saya sebutin dulu untuk spesifikasinya ya. Panel AMOLED size 6,78 inci, resolusi diklaim Infinix 1,5K, terus kerapatan pixelnya disebutkan 440 ppi, kemudian refresh rate ini 144 Hz, sedangkan touch sampling rate-nya ini di 184 Hz, lalu brightness 4500 nit, tapi dia belum support HDR, terus untuk multi-touch ini udah 10 jari, DRM Info Wideband L1, dan untuk proteksi dia pakai Gorilla Glass 7i. Overall kualitas layar Infinix Hot 60 Pro ini buat kelas harganya tergolong bagus sih. Bezelnya tipis, layarnya rounded kayak HP mahal, dan warnanya ini tuh enak buat dilihat. Malah ada yang bilang layarnya ini pakai part yang sama seperti Infinix GT 30 Pro. Tapi faktanya itu tidak begitu kawan-kawan. Secara panel dia diklaim 1,5K sama Infinix, tapi by system dia running di Full HD+. Karena dari data file screenshot, ukurannya itu 1080 x 2400 pixel. Ini size yang sama seperti di Infinix Note 40, yang notabene layarnya itu Full HD+. Soalnya kalau beneran 1,5K, seharusnya 1224 x 2720 pixel, seperti di GT 30. Bahkan Poco X6 Pro juga sama, 1220 x 2712 pixel. Dan karena Hot 60 Pro ini running di Full HD+, otomatis kerapatan pixelnya juga bukan 440 ppi. Mungkin kisaran 388 sampai 392 ppi. Nah, terus 1,5K-nya ini buat apaan dong? Kalau dari tebakan saya sih, kemungkinan buat menginterpolasi video. Jadi kalau nonton video 720p, dia bakal di-upscale pakai AI di 1080p, dan seterusnya. Soalnya GT30 Pro di update kemarin itu muncul fitur peningkatan kualitas atau resolusi. Cuma di Hot 60 Pro ini sekarang belum ada ya, jadi sepertinya nunggu update. Itu sih kalau dari tebakan saya. Probabilitas paling mungkin saya kepikirannya cuma itu doang sih. Dengan catatan kalau memang HP ini pakai panel 1,5K seperti Infinix GT 30 Pro. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya layar Infinix Hot 60 Pro ini bagus-bagus aja sih. Lagian udah Full HD+, bukan HD+, seperti kebanyakan kompetitor di harga yang sama. Jadi nggak perlu dipermasalahin sebegitunya. Oke, lanjut buat kualitas stereo speaker HP ini. Jujur suaranya itu kurang oke ya, malah cenderung cempreng. Udah saya tuning JBL dan equalizer-nya itu nggak begitu ngebantu. Ya masih jauh lebih bagus stereo speaker Infinix Note 40 ataupun Note 50. Lalu untuk modul getar, ini tuh masih kerasa kasar dan murah. Dipakai ngetik sampai kedengeran dut-dut-dut-dut, ora menai. Malah lebih bagus haptic feedback HP Redmi 2 jutaan. Oke, lanjut ke software Infinix Hot 60 Pro. Out of the box dia pakai XOS 15.1 berbasis Android 15. Tapi untuk jaminan update software, ini tuh masih nggak jelas ya, dapat berapa kali. Cuma update security patch 1-2 tahun seharusnya itu masih dapat lah. Jadi jangan ngarep update Android 16, kalau ada bagus, kalau nggak ada ya udah. Nah untuk interface, sejak XOS 15, UI Infinix itu makin enak buat dilihat. Fitur dan kustomisasinya itu ada banyak, bahkan freezer masih dipertahanin. Terus nggak pelit fitur AI, ternyata ada banyak AI di Hot 60 Pro. Saya kira bakal disunat karena ini tuh seri Hot.
Tapi di home screen ini tuh dikasih 2 folder rekomendasi aplikasi dari Palm Store. Saran saya sih langsung dimatiin aja karena nggak guna. Terus soal bloatware ini tuh cuma ada 9 aplikasi tambahan dan ini tuh masih bisa di-uninstall. Kalau selebihnya ini cuma aplikasi bawaan Infinix, nggak banyak sih, cuma dikit. Lalu soal iklan, sejauh ini pas buka aplikasi bawaan itu nggak disambut iklan. Ya ini UI Infinix udah berasa smooth dan ringan sih. Walaupun refresh rate-nya ini tuh nggak semua aplikasi support 144 Hz. Oke, berikutnya gaming test Infinix Hot 60 Pro. Pertama, Genshin Impact, grafik medium 30 FPS. Overall gameplay buat main tipis-tipis lumayan. Di banyak skenario gameplay sering dapat 26 FPS. Walaupun lag 1-2 detik itu nggak terelakkan ya, tapi masih bisa kompromi lah. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 8% dengan suhu di 42,3 derajat Celcius. Ini termasuk rendah buat game sekelas Genshin Impact. Kedua, Honkai Star Rail, grafik low 60 FPS. Overall gameplay itu lumayan juga. Dipakai eksplorasi dan battle itu sering kena 30-50 FPS dengan frame drop ke belasan FPS sesekali. Tapi kalau udah agak lama ini tuh bakal sering di bawah 30 FPS. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 10% dengan suhu di 46 derajat Celcius. Jadi panas apalagi bodinya juga tipis. Ketiga, game balapan waifu Uma Musume. Grafik defaultnya itu standar ya, dan ini saya nggak lihat ada settingan frame rate. Tapi secara overall gameplay pas balapan itu udah lancar, stabil 30 FPS, termasuk 3D MV pas waifu kudanya itu pada ngidol, nggak ada frame drop sama sekali. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya berkurang 8% dengan suhu di 42,3 derajat Celcius. Keempat, Bandori, grafik live card mode 60 dan 120 FPS. Untuk mode 120, secara gameplay itu sebenarnya udah lancar ya, dapat di 80-110 FPS. Tapi audio tappingnya ini tuh kerasa sedikit delay, sedikit banget. Saya malah lebih rekomen main di frame rate 60, karena di sini nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Udah enak lah, apalagi kalau sepuh game rhythm. Dan setelah dipakai main 15 menit, baterainya itu berkurang 4%, dengan suhu di 41,2 derajat Celcius. Kelima, karena saya nggak suka Free Fire, jadi saya ngetes game PUBG Mobile aja. Persetan sama dus HP Infinix Hot 60 Pro. Nah, untuk grafik ini bisa di smooth ekstrim, lumayan bisa 60 FPS, karena Helio G99 dan G100 itu kebanyakan cuma mentok di frame rate ultra. Cuma secara gameplay ini tuh dia nggak stabil-stabil banget, sering naik turun 30-60 FPS. Tapi poin plusnya ini tuh karena udah pakai gyroscope hardware, jadi buat nge-aim ini tuh enak. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 11% dengan suhu di 42,7 derajat Celcius. Belum begitu panas sih, masih anget aja. Terakhir, kamera Infinix Hot 60 Pro. Kamera utama 50 megapiksel, sensor Samsung CN1, dan ditemani satu kamera gak guna, entah kamera apaan. Sementara untuk kamera depan, resolusinya 13 megapiksel, sensor Galaxy Core GC13A. Yang pasti untuk perekaman video kamera depan belakang mentok di 2K30. Atau kalau mau pakai AIS, bisa turun di Full HD 30. Oke, untuk hasil, karena ini tuh masih video unboxing, jadi sambil teman-teman nilai sendiri dulu ya. Tapi impresi saya sih, kamera Infinix Hot 60 Pro ini tuh khas HP murah banget. Cuma ya lumayan lah. Setidaknya buat foto itu objeknya masih kelihatan bagus dan jelas. Walaupun nggak bikin saya itu sampai terpukau seperti kameranya Technospark 30 Pro. Nah, kalau ini hasil video dari Infinix Hot 60 Pro di resolusi Full HD 30. Untuk stabilisasi dia pakai AIS ya. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Kalau untuk warna oke sih. Kalau dari preview. Oke, Infinix Hot 60 Pro
Jujur ini tuh HP bagus, buat 2 juta kecil ini tuh paket lengkap. Tapi masalahnya kalau teman-teman inget Infinix Note 50, saya malah lebih saranin ambil seri Note sekalian. Karena lebih bagus dan sekarang harganya itu juga nggak jauh beda. Atau bisa lirik Tecno Camon 40 yang sering diskon 2,5 juta. Cuma kalau ngincer slot micro SD dan jack audio bersamaan di budget 2 juta kecil, ya Infinix Hot 60 Pro ini tuh pilihan masuk akalnya. Ini HP sama sekali nggak jelek kok. Cuma kalau kalian sadar, di harga yang nggak jauh beda itu ada yang lebih bagus. Oke, jadi segitu dulu untuk unboxing Infinix Hot 60 Pro. Untuk full review tungguin aja ya. Habis ini saya pakai daily driver 2-3 minggu dulu. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya dan mata Asita.